Damai nene bata na mga tasig ganup hauhuron. Inma man ramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amin. Hata nene bata firman Tuhan bagi kita dalam pemberkatan perkawinan saudara Ahad Oktalijar Malau dengan Linda Marlina Siregar, diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kami ulangi, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itulah inisiatif Tuhan setelah Adam diciptakan. Maka diberikanlah Hawa sebagai istrinya. Apa artinya? Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memperhatikan betul kehidupan kita supaya kita sempurna bagi Tuhan. Jadi kesempurnaan sukacita bukan karena usaha kita, bukan karena pikiran kita, tapi karena Tuhan telah berinisiatif. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka Dia ciptakan manusia yang sepadan untuk menjadi istri bagi Adam. Yang berarti jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melihat ini juga sebagai anugerah yang terbesar dari Tuhan. Jadi kepada Ahad dan kepada Linda Marlina, Ahad Oktalijar, ini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Ya. Jadi bukan hartanya atau pikirannya atau bukan kecantikannya, tapi seluruh hidupnya adalah anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada Ahad. Begitu juga Linda Marlina ya. Ahad Oktalijar ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Maka bagaimana kita akan memahami ini? Karena ini adalah yang anugerah yang terbesar, maka kita harus merawat ini, menjaga ini sebagai sesuatu yang dari Tuhan. Hatinya, rohnya, pikirannya juga harus dijaga. Jangan pikirannya menjadi membawa dia tidak baik. Jangan juga rohnya kita tidak doakan sehingga rohnya tidak bagi Tuhan. Nah, dalam arti jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Ahad Oktalijar juga harus memberikan yang terbaik kepada istrinya, dan begitu juga istrinya memberikan yang terbaik kepada suaminya. Jadi dianggaplah ini sebagai sesuatu yang terbesar, maka harus dirawat. Jadi ada banyak kan yang sering terjadi sesudah perkawinan itu tidak dirawat. Mungkin Ahad Oktalijar ini kan bisa bahasa Batak sedikit-sedikit ya. Kau pernah dengar lagu Adong Masada? Pernah kau dengar itu? Siapa sih? Linda? Pernah dengar itu? Kau tahu itu? Mengerti kan artinya Linda ya? Apa yang terlihat di sana? Ada seorang yang melihat sesuatu itu, yang anugerah yang terbesar itu tidak dirawat. Jadi mulu buru Batak katanya kan, ya alani buru ni rajai, olo dolo sok rohana, mamereng dirina kan. Gabe datanglah laki-laki gabe tahta marohana katanya kan. Nah ini sebenarnya
Kita tidak menghargai, dan inilah yang sering cenderung terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anugerah yang terbesar itu kita tidak jaga dan kita tidak rawat, karena di dalam pikiran kita apa yang sudah dapat gak usah lagi diperbaiki. Jadi ada dibilang kan, gak tahu nanti kalian ya, cemananya pendeta, gak mungkinlah ikan yang sudah dapat dipancing lagi katanya kan. Itu filosofi apanya ya, mau menyatakan kalau sudah menjadi istri gak usah lagi mesra-mesra, gak usah lagi dirayu-rayu katanya, gak usah lagi dirawat. Maka perempuan Batak pun banyak demikian kan, karena di dalam diri suaminya pun gak ada yang demikian mau merawat, sehingga perempuan Batak pun banyak yang tidak merawat dirinya kan. Maka lahirlah lagu-lagu itu kan. Tapi sebenarnya apa yang mau dinyatakan di sana, harus kita rawat anugerah itu, pikirannya, rohnya, dan masa depannya juga. Jangan sesudah berumah tangga semua menjadi berkurang. Yang lebih baiknya di dalam kehidupan ini, kalau pacaran ya cintanya hanya 80%. Tapi kalau sesudah berumah tangga, cintanya harus lebih daripada 100%. Ini nanti tidak demikian kan? Kalian nanti enggak demikian kan? Harus lebih cintanya nanti kan sesudah berumah tangga kan? Ya itulah yang harus diperlihatkan kan? Linda Marlina kan? Yaitu kenapa? Jangan yang sesudah dapat enggak lagi diperhatikan, tapi kita harus merawat karena ini aset dari Tuhan. Kalau bahasa ekonominya ya, kalau kita tidak menjaga dia, dia akan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kalau kita merawat pikirannya, merawat rohnya, merawat tubuhnya, semua dirawat, maka kita akan bahagia. Nah, itu inisiatifnya. Karena inisiatif Tuhan itu juga tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi apa artinya Ahad Oktalizer juga akan memberikan bagaimana kasih cintanya semakin sempurna kepada Linda Marlina. Begitu juga Linda Marlina ya. Bagaimana caranya? Kalau firman ini menyatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi kalau orang yang jatuh cinta kan biasanya begitu. Gak tahu aku kalau si Ahad ini, kalau kau jatuh cinta kepada si Linda Marlina ini, kau perhatikannya dia terus. Perhatikan ya. Sebelum mau jatuh pun udah dilihat dia kan. Oh jangan-jangan jatuh dia nanti kan. Kan biasanya begitu ya. Jadi artinya penuh perhatian kita bagaimana supaya dia jangan terjatuh. Bagaimana dia supaya bahagia. Begitulah cinta kasih Tuhan kita kepada kita. Dia rupanya memperhatikan kita supaya kita jangan tersandung, jangan jatuh, tapi supaya kita sempurna. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, sebenarnya kita hanya mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu. Ya. Apa yang mau kita inginkan, Tuhan yang menyempurnakan. Jadi kalau seperti tadi kan, karena jatuh cinta kan diperhatikan. Jadi sebelum apapun, sebelum bertindak sudah diberi. Begitulah Tuhan itu karena memperhatikan kita terus. Jadi kita tidak takut tentang apa? Tentang kehidupan ini. Tapi bagaimana kita menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Persoalan di dalam kehidupan kita berumah tangga, orang karena ketakutan tentang masa depannya, sehingga dia berpikir tidak baik. Ada yang harus ditinggalkan. Ditinggalkan Tuhan, sementara Tuhan rupanya yang memberikan semuanya kan. Apa seperti Dr. Martin Luther itu bilang kan, tidak ada satu helai benang pun yang bisa lengket di tubuh kita ini kalau bukan karena anugerah Tuhan. Artinya Tuhan menyediakan semuanya.
Jadi orang yang telah berumah tangga karena memahami bahwa mata Tuhan tertuju kepadanya, dia tidak takut tentang masa depannya dan dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi itu mau dinyatakan, berumah tangga semakin matanglah spiritualitasnya, bukan hanya semakin matang emosionalnya, ya. Jadi spiritualitasnya akan semakin matang. Coba, kalau selama ini kan kalian berdoa sendiri-sendiri ya. Bisanya kalau berdoa mungkin sebentar ya. Tapi kalau berdua berarti doa yang bersama-sama semakin kuat, semakin banyak orang berdoa untuk kita, maka Tuhan akan memberikan banyak berkat kepada kita. Di mana 2 atau 3 orang yang menarsingati goranku, katanya kan, aku hadir di sana. Jadi semakin banyak kita berdoa, itu yang akan mewujudkan berkat Tuhan terjadi kepada kita. Jadi bukan semakin banyak berkarya, bekerja. Kadang-kadang itu yang terjadi kepada kita kan. Kita kiranya karena pekerjaan kita maka kita kaya. Jadi ada orang bilang kan, kalau karena pekerjaan kita kaya, mungkin yang paling bekerja itu, yang paling kaya adalah tukang, katanya kan. Kan tukang kan bekerja terus kan, menguras tenaga, tapi bukan mereka yang paling kaya. Artinya apa? Bukan karena tenaga kita maka kita bisa kaya, ataupun dalam arti mencapai cita-cita kita. Tapi karena apa? Karena kita melakukan kehendak kita, kehendak Tuhan, maka Tuhan yang menyempurnakan kita. Jadi itu enaknya kan. Ahad Oktalizarianizun pun demikian. Kalau kamu melakukan apa yang menyenangkan Linda Marlina ini, maka dia akan memberikan apa yang terbaik bagimu. Ya. Biasanya murahnya kalau perempuan ya. Dipuji dia, mak cantik kali sasaknya hari ini, katanya kan. Dia sudah menari-nari tuh, hatinya pun berbunga-bunga. Tapi bapak orang Batak kan jarang itu kan, sudah cantik istrinya, bah bering mak, hirarang giting ini kan, bahasa Simalungun, ruanai katanya, gak mau salut, gak mau menghargai orang lain. Sementara itu, kalau kamu memberikan kebahagiaan, maka dibilang si Linda Marlina ini, ai las do bayanokku paridiomu, katanya kan. Cemana pak? Lelahnya, katanya kan. Kalau kamu menyenangkan dia, maka dia akan memberikan melebihi apa yang kamu harapkan. Jadi itu jelas dengan firman Tuhan ya. Kalau kamu menginginkan sesuatu dilakukan oleh orang lain bagimu, maka perbuatlah demikian lebih dahulu. Kalau kamu ingin menerima kebahagiaan, maka berikan kebahagiaan bagi orang lain, maka kamu akan diberikan kebahagiaan yang melimpah. Jadi ini indahnya. Kalau sudah demikian, kalau kita berbahagia di dalam hidup kita, pekerjaan itu pun menjadi berkat. Ya. Pekerjaan itu pun akan memberikan rezeki kepada kita. Tapi kalau kita tidak bahagia, pekerjaan itu pun tidak akan memberikan rezeki dan tidak akan memberikan sukacita kepada kita. Kalau Ahad Oktalizer kerja tanpa doa daripada istri, tanpa kebahagiaan daripada istri, artinya apa? Rezekimu pun nanti bukan dikelola dengan baik. Coba kau kasihlah pula kan nanti kan ini mak, tapi kalau hatinya tidak benar, tidak nyaman, enggak dia terima itu kan, tidak dikelola dengan baik. Nah makanya kalau kita memberikan kebahagiaan, artinya menyenangkan orang lain, itu akan lebih berdampak, memberikan sukacita, memberikan rezeki kepada kita. Maka itu lebih baik kita menyenangkan, membahagiakan supaya kita dibahagiakan. Yang berikut juga, kita akan tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Ya. Orang yang berharap berarti jiwanya juga tetap tertuju kepada Tuhan.
Jadi jangan jiwanya tertuju kepada materi ini, ya. Jangan tertuju kepada kekayaan itu, kekayaan nomor sekiannya itu. Kalau Tuhan mau sebentarnya itu kan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ada baru-baru ini kan dipiralkan, tiba-tiba masuk ke rekeningnya 1,2 M kan. Ya artinya kebahagiaan harta itu karena anugerah Tuhan itu bisanya cepat dapat kita, bukan karena usaha kita, tapi bagaimana kita tetap berharap kepada kasih Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dinyatakan firman ini kepada kalian berdua? Seperti Tuhan tetap memperhatikan, mata Tuhan tertuju, begitulah kasih kalian nanti di rumah tangga. Hatimu, pikiranmu akan tertuju kepada istrimu, bagaimana membahagiakan, bagaimana memberikan sukacita. Begitu juga Linda Marlina ya, hatinya akan tetap. Jadi memang kalian kan kalau di dalam konseling, bimbingan pranikah itu sudah nyata ya. Kalian harus satu, jangan terlalu reaktif, tapi jangan juga terlalu lambat ya. Artinya kehidupan kalian saling memperlengkapi. Dan inilah juga yang harus kalian pegang. Kami sudah melihat diri kami di hadapan Tuhan, dan inilah yang mau kami lakukan di dalam rumah tangga kami. Seorang laki-laki harus lebih cepat, seorang perempuan juga harus mau mundur sedikit supaya bisa berjalan bersama-sama. Jadi apa? Disitulah dituntut kematangan emosional, disitulah dituntut juga kematangan spiritual. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah rumah tangga kalian nanti seperti Tuhan yang tertuju mau memperlengkapi kita, kalian juga harus saling memperlengkapi. Dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam rumah tangga kalian. Semakin rajinlah. Seperti tadi kami sebutkan kan, yang berumah tangga akan semakin meningkat spiritualitasnya karena dia tahu kalau dulu aku berdoa sendiri, sekarang aku yakin semakin banyak orang berdoa, semakin banyak juga berkat yang akan melimpah. Kami yang berdoa semakin banyak, berarti kami mengundang berkat Tuhan yang semakin banyak berlimpah atas kami. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami sembahkan ke hadapan-Mu karena Tuhan telah memberikan landasan firman Tuhan bagi rumah tangga Ahad Oktalizar Malau dengan Linda Marlina Siregar, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka untuk memperlengkapi sukacita mereka, untuk mengisi kehidupan mereka, untuk menyediakan segala yang perlu bagi mereka, sehingga mereka tidak akan takut Tuhan, karena mereka memiliki Tuhan yang maha menyediakan, Tuhan yang maha mengasihi, sehingga mereka mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan berkat kepada mereka, berkat sukacita, berkat rezeki, dan berkat kesehatan kepada mereka. Jadilah Tuhan kehendak-Mu bagi rumah tangga mereka, mereka yang menjadi keluarga yang penuh damai, keluarga yang damai sejahtera. Berkati Tuhan keluarga besar Siregar dan keluarga besar Malau. Biarlah setiap rangkaian hari ini, acara adat dan semua yang dilakukan ini adalah untuk menyempurnakan sukacita keluarga Ahad Oktalizar Malau dengan Linda Marlina, supaya mereka, keluarga mereka penuh dengan sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Karena keluarga besar Malau dan keluarga besar Siregar mewujudkan doa mereka dengan memperlihatkan acara adat dalam cinta kasih, supaya nyata memang mereka menjadi keluarga yang bersukacita. Kami serahkan hidup kami dan keluarga ini Tuhan, dan seluruh rangkaian acara hari ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.